Kenapa properti masih jadi investasi paling aman? Tahu nggak kenapa sampai sekarang properti masih disebut sebagai investasi paling aman? Banyak orang mulai ragu. Ada yang bilang lebih baik main saham, ada yang pindah ke kripto, ada juga yang lebih nyaman simpan uang di deposito. Tapi kalau kita lihat perjalanan para investor besar, hampir semuanya selalu punya aset properti di dalam portofolionya. Kenapa? Karena investasi properti bukan soal cepat kaya, tapi soal konsisten bertumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Kalau kita lihat secara logika, ada 3 alasan kenapa properti tetap jadi investasi paling aman. Pertama, kebutuhan dasar. Semua orang butuh tempat tinggal. Di zaman digital, di era AI, apapun yang berubah, satu hal tetap sama. Orang tetap butuh rumah. Permintaan itu nggak akan pernah hilang. Kedua, nilainya nyata. Properti bukan angka di layar. Kita bisa lihat, sentuh, dan tempati. Nilai aset nyata inilah yang membuat investor merasa aman. Karena meski pasar sedang lesu, properti tetap ada. Dan dia tidak lenyap begitu saja. Ketiga, waktu bekerja untuk properti. Harga tanah hampir selalu naik seiring pertumbuhan populasi dan pembangunan infrastruktur. Bahkan, kalau pasar sedang melambat, properti itu cuma diam menunggu momen. Dia tidak kehilangan nilainya, hanya menunggu waktu yang tepat untuk naik lagi. Jadi, secara logika, alasan untuk berinvestasi di properti sudah jelas dan kuat. Tapi menariknya, kalau kita lihat dari sisi budaya, ada satu negara yang punya pandangan unik tentang rumah dan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Di Jepang, rumah bukan sekedar tempat tinggal. Bagi mereka, rumah punya makna spiritual. Dalam ajaran Shinto, setiap tempat dipercaya memiliki roh atau kami yang harus dijaga keharmonisannya. Karena itu, orang Jepang gak cuma membangun rumah, mereka menghormatinya. Mereka percaya rumah yang dijaga dengan baik akan membawa keberuntungan dan keseimbangan bagi keluarga. Tapi yang menarik, dari sisi ekonomi, orang Jepang juga sangat realistis. Mereka tahu bahwa bangunan bisa menurun nilainya seiring waktu. Tapi tanah tetap menjadi aset yang stabil dan berharga. Jadi dari sisi spiritual, mereka menjaga maknanya. Dan dari sisi logika, mereka memahami nilainya. Itu sebabnya ada yang bilang, menjual rumah itu bukan sekedar jual bangunan, tapi membantu orang untuk punya harapan. Banyak keluarga yang hidupnya berubah setelah punya rumah sendiri. Nah, dari situ mereka belajar disiplin, belajar investasi, dan belajar tanggung jawab. Jadi bisa disimpulkan, properti bukan cuma soal uang. Properti adalah tentang kehidupan. Tentang rasa aman jangka panjang, karena di setiap rumah selalu ada cerita dan mimpi di dalamnya. Jadi, kalau kamu masih bingung mau investasi dari mana, mulailah dari hal yang paling sederhana. Rumah. Rumah pertama bukan harus besar, tapi harus dimulai. Karena investasi terbaik bukan yang paling cepat untung, tapi yang paling tahan lama. Dan menariknya kalau kita lihat dari budaya lain seperti di Jepang, mereka punya cara pandang yang unik banget soal rumah dan nilai properti. Sebuah filosofi yang bisa kita pelajari untuk melihat investasi bukan cuma dari sisi angka, tapi juga dari sisi makna. Nah, jadi gimana? Apakah kamu mulai tertarik untuk memulai investasi properti? Subscribe channel ini, nanti kita bahas di video selanjutnya.